Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Dewi Hapsari dengan NIM 22514031 kelas 6B. Ingin membuat video untuk memberi tugas mata kuliah konseling berbasis solusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat malam. Dengan yang WA saya tadi ya? Iya, Ibu. Tadi perjalanan ke sini berapa menit? 30 menit, Ibu. Wah, jauh juga ya rumahnya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Iya. Baik. Jenengan sudah datang. Jadi sebelum kita melakukan sesi konseling, kita bikin kesepakatan waktu dulu ya, Mbak. Mungkin kita bisa bikin kesepakatan waktu konselingnya 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, oke. Selama 30 menit ini Mbak mau cerita apa? Jadi permasalahan yang saya hadapi
Bu, kalau saya presentasi di depan itu saya gitu banget, kayak bingung mau ngomongin apa gitu. Jadi Mbak ini kalau di depan kelas tuh gugup. Iya, Jadi ingin mencapai apa? Pede kah atau apa? saya cuma lebih berani di depan kelas kalau lagi presentasi, jadi nggak takut seperti Bu. Berarti Mbaknya itu pengen pede ngomong di depan kelas saat presentasi. Iya, gitu. Bu. Sekarang saya ingin mengajak Mbak membayangkan, misal Mbak tertidur, tapi terjadilah keajaiban. Tapi Mbak nggak tahu kalau Mbak itu sedang tertidur karena itu adalah keajaiban. Tiba-tiba Mbak udah pede ngomong di depan kelas dan tidak gugup lagi. Saat bangun tidur, apa perasaan yang Mbak rasakan? Saat saya bangun tidur, tapi saya akan merasa sangat tenang Ibu, nggak takut lagi kalau mau ngaji Bu. Jadi perasaan pertama adalah tenang. Kemudian perasaan yang selanjutnya itu Saya nggak terburu-buru gitu Bu dalam ngomong atau presentasi di depan kelas. Saya pasti tanya materi dulu dan nggak takut untuk ngomong di depan kelas. bagus. Berarti apa yang akan Mbak lakukan selanjutnya saat Mbak akan melakukan presentasi? Saya bakal lebih mempersiapkan diri, kayak ngomong di depan kaca, sebelum presentasi, menyiapkan materi dari jauh-jauh hari. Itu adalah gambaran yang bagus. Saat orang lain lihat jenengan, apa pandangan orang lain ke Mbak? Pastinya orang bakal melihat saya itu tuh berani, percaya diri, dan gak ada rasa takut. Luar biasa Mbak, artinya Mbak itu bisa membayangkan versi diri Mbak itu bisa ke lebih baik lagi. Kira-kira yang akan Mbak lakukan di minggu-minggu ini apa? Mulai besok saya bakal latihan di depan kaca Ibu 10 menit mungkin sampai 20 menit, karena besok itu kan saya free time, jadi saya bisa belajar ngomong di depan kaca. Terus saya bangun kepercayaan saya kalau saya itu bakal berani ngomong di depan kelas. Oke, bagus Mbak. Jadi kita buat kesepakatan untuk Mbak mulai besok latihan 10 menit di depan kaca, sambil direkam ya untuk bisa mendengarkan suaranya sendiri. Mungkin bisa minggu depan kita atur pertemuan lagi untuk melihat progresnya Mbak sampai mana. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama Mbak. Oke, 1, 2, 3. Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain: layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019,
Perparprov 3 2018 Surakarta Cabang Atletik kategori 1500 Putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo bergabung bersama kami. Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta Cabang Atletik kategori 1500 Putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019,
Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun